Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknai. I'lam, ketahuilah olehmu. I'lam, ketahuilah olehmu. Pada i'lam bahaya, mengerti. I'lam, ketahuilah olehmu. Annahu, sesungguhnya kelakuan. Pemirsa, annahu, sesungguhnya kelakuan. Yajibu, yaitu wajib hukumnya. Yajibu, yaitu wajib hukumnya. Ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam. Ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam. Apa yang wajib? An ya'rifah, hendaknya mengetahui. Siapa? Kullu muslimin. An ya'rifah, hendaknya mengetahui, mengerti. Siapa? Kullu muslimin. Mengerti akan apa ini? Khamsina, akan 50. Khamsina, akan 50. Apanya? Aqidatan, akidahnya. Jadi hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim, orang Islam yang berakal, yang waras pikirannya, wajib mengetahui apa? Akidah yang 50, harus tahu. Jadi kagak cukup cuman la ilaha illallah, nggak cukup. Wajib harus tahu 50 akidah. Apa 50 akidah? Dari mana? Dari wujud, tidak, berapa, harus tahu. Ya. Kuat hukumnya ini. Kalau kagak tahu, artinya dosa. Berarti, nah ini maksudnya. Yang dimaksud dari apa? Nabung dosa begini nih. Ya. Kalau kagak tahu, kagak ngaji akidah 50, maka udah nabung dosa itu. Wajib. Apalagi yang kagak tahu, yang kagak ngaji, tambah double dosanya itu. Jadi kagak cukup ya, cuma la ilaha illallah nggak cukup. Mending kalau cuma fikih doang, sholat, kagak ngerjain sholat, dosa. Ya. Kalau kita ngaji nih, kita kagak ngaji, nggak tahu cuma taklid doang yang ngikutin, nggak masalah, masih dirukso. Lah kalau ini nih langsung wajib harus tahu tuh dosanya tuh, ya harus tahu. Kalau kagak tahu berarti dosa. Makanya semua ulama ya, salaf mengatakan 4 mazhab fikih, mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, wajib bagi orang Islam apa? Mempelajari ilmu tauhid dulu sebelum masuk fikih. Karena mereka mengatakan bahwasanya tauhid ini fiqhul akbar. Apa itu fiqhul akbar? Fikih besar, fikih agung. Kalau fikih yang kita pelajari seperti sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya itu namanya fikih shogir, fikih kecil. Makanya wajib pelajari ilmu tauhid dulu, hukumnya, ya wajib. Buat para santri, ya. Kalau punya kakek apa nenek punya engkong di rumah, tanya, "Kong, tahu lagi dari 50 kan, Kong?" Kalau dia ada tahu ya, dosa tuh Kong, dosa. Nah, ya. Punya berapa kali di rumah tanya, "Pak, tahu lagi dari 50?" Ada tahu, dosa tuh. Ya, wajib ini pelajari akidah 50 nih, tuh. Ya. Selanjutnya, wa kullu aqidatin, adapun tiap-tiap akidah. Wa kullu aqidatin, adapun tiap-tiap akidah, yaitu yajibu, wajib hukumnya, alaihi, di atas kullu muslimin, alaihi, di atas kullu muslimin,
an ya'rifa, hendaknya mengetahui siapa kullu muslimin. An ya'rifa, hendaknya mengetahui siapa kullu muslimin, laha, bagi akidah, dalilan, karena arah, dalil, dalilan, karena arah dalil, maf'ul min ajlih, ijmalian, yang berbangsa ijmal. Apa itu ijmal? Global, umum, gamblang, garis besar, serah mau dimana-mana bagaimana aja bisa. Au tafsilian, au dalilan tafsilian, atau mengetahui dalilnya secara tafsil, terperinci, rinci, ya. Nah ini lagi nih, wajib nih bagi orang muslim, kagak cuma sampai di akidah 50 doang, tapi harus tahu dalilnya dari tiap-tiap akidah yang 50 tuh. Mulai dari wujud, wajib tahu apa dalilnya wujud, wujudnya Allah, baik secara ijmal, secara gamblang, global, atau tafsirian, atau secara rinci, harus tahu. Ya. Pentingnya ngaji gini. Wajibnya 2, tahu akidah 50 dulu, baru jatuh. Itu untuk harus tahu akidah satu persatu, mulai dari wujud ya sampai akhir, beserta dalilnya yang secara garis besar atau secara terperinci. Wajib harus tahu itu. Qala telah berkata, siapa ba'duhum, sebagian ulama. Sini ulama akidah ya, bukan ulama fikih. Kagak ada si Imam An-Nawawi, kagak ada, Imam Rafi'i kagak ada, tauhid ya. Qala telah berkata siapa ba'duhum, sebagian ulama. Ulama tauhid maksudnya ini, dibahas tauhid. Yustaratu, disyaratkan an ya'rifa, apa an ya'rifa, hendaknya mengetahui siapa kullu muslimin. Apa an ya'rifa, hendaknya mengetahui siapa kullu muslimin. Ad-dalila, akan dalil. Apa itu dalil? Bukti. Ya, bukti. At-tafsili, yang berbangsa perinci. Sebagian ulama tauhid disyaratkan bagi tiap muslim itu harus mengetahui dalilnya secara perinci. Repot nih. Ya, kalau cuma gamblang doang mah gampang. Allah wujud, apa bukti Allah wujud? Tuh adanya makhluk, gampang, gamblang, ijmal. Kalau tafsil, nah ini yang repot nih. Biasanya nanya-nanya ini orang-orang ateis, atau ateis, orang-orang yang nganggapnya kagak butuh Tuhan, atau difatalnya lagi orang-orang yang nganggap dirinya sebagai tandingan Tuhan, ya, ateis. Kalau kita nonton film-film apa itu, bocah-bocah anime, tahu anime, Naruto segala macam itu pencipta manga itu kan menggambarkan manusia kartun, tangannya bisa nyembur api, mulutnya bisa nyemburin air. Itu secara agak langsung kagak bisa itu begitu, itu manusia beneran. Ya, Allah nggak pernah nyiptain manusia bisa nyembur api. Tuh, ateis tuh, secara langsung. Karena apa? Dia ngumpulin, nandingin dirinya lebih daripada Tuhan tuh. Dia bisa nyiptain karakter yang modelnya kayak bisa nyembur api tuh, ateis. Apa kayak gitu penggambarannya ya. Jadi ateis tidak cukup apa? Tidak hanya tidak percaya pada Tuhan, tapi juga bisa menandingi adanya Tuhan. Ateis. Selanjutnya, lakin al-jumhur, tetapi adapun jumhur ulama tauhid. Jumhur apa? Jumhur yang unggul,
yang banyak maksudnya jumhur ulama tauhid, yaitu ala annahu, di atas sesungguhnya kelakuan, di atas sesungguhnya kelakuan, yaitu yakfi, mencukupi, yaitu yakfi, mencukupi atau bisa mencukupi. Apa yang bisa mencukupi? Ad-dalilu, dalil, bukti. Ad-dalilu, dalil al-ijmali, yang berbangsa global secara garis besar. Likulli aqidatin, bagi tiap-tiap akidah. Likulli aqidatin, bagi tiap-tiap akidah. Min hadhil khamsina, daripada akidah yang 50 ini. Min hadhil khamsina, daripada akidah yang 50 ini. Ya. Kalau tadi ba'duhum mengatakan bahwasanya syarat seorang muslim itu harus tahu dalilnya akidah secara tafsil, tapi di sini jumhur cukup sebagai muslim tahu dalilnya akidah secara global aja, secara garis besar. Ya, jadi tinggal pilih mau yang bagaimana. Misal, adapun contohnya, misaluhu, adapun contohnya at-tafsili wal ijmali itu, yaitu idza qila. Misaluhu, saya ulang, misaluhu, adapun contohnya dalil ijmal, yaitu idza qila, apabila ditanya, yaitu idza qila, apabila ditanya. Siapa yang ditanya? Seseorang, as-syakhsu gitu aja, al-mar'u. Yaitu idza qila, apabila ditanya siapa as-syakhsu atau siapa seseorang, ma, yaitu apa, ma, yaitu apa, ad-dalilu, bermula dalil, bermula buktinya, bermula dalilnya, ala wujudihi, di atas wujudnya Allah, ala wujudihi, di atas wujudnya Allah, ta'ala, hal keadaannya maha luhur Allah itu. Kalau ditanya apa buktinya tentang eksistensi, keberadaan, wujudnya Allah apa, gitu. Ya. An yuqala, hendaknya menjawab siapa si man. An yuqala, hendaknya menjawab siapa si man. Al-mar'u as-syakhsu, seseorang juga boleh. An yuqala, hendaknya menjawab apa hadhil makhluqatu, ya ini makhluk-makhluk, ya. An yuqala, hendaknya dijawab, maaf, saya ulangi, yaitu an yuqala, hendaknya dijawab apa hadhil makhluqatu, ini sekalian makhluk, makhluk semua ini maksudnya. Kalau ditanya apa wujudnya Allah, buktinya apa? Ya, jawabannya ini semua makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk Allah, semuanya selain Allah itu makhluk. HP, mobil-mobilan, air, suara, semuanya makhluk. Ya, jadi makhluk tidak hanya yang bernyawa doang, semuanya. Ya, mulai dari manusia, bangsa jin, setan, iblis, malaikat, semuanya makhluk. Makhluk semuanya. Fayaqulu, maka kemudian bertanya lahu, kepada si man, pada seseorang,
Siapa yang bertanya? As-sailu, seorang penanya. Siapa as-sailu? Seorang penanya. Al-makhluqatu, adapun onotoh astagfirullahaladzim, pakai bahasa Jawa tadi. Al-makhluqatu, adapun apakah makhluk-makhluk, adapun apakah makhluk-makhluk, yaitu dalatun, menunjukkan. Apa makhlukot? Dalatun, menunjukkan apa makhlukot, ala wujudillahi, di atas wujudnya Allah. Ala wujudillahi, di atas wujudnya Allah. Ta'ala, hal kadanya maha luhur Allah itu. Min jihati imkaniha, dari arah-arah kemungkinannya makhlukot. Min jihati imkaniha, dari arah kemungkinannya makhlukot. Au min jihati wujudiha, atau dari arah wujudnya makhlukot, atau dari arah wujudnya makhlukot, atau keberadaannya makhluk. Ba'da adamin, setelah ketiadaan. Ba'da adamin, setelah ketiadaan. Fayujibuhu, maka jawab siapa seseorang, siapa almar'u hu akan as-sa'il. Fayujibuhu, maka jawab siapa si man hu akan sa'il. Fayujibuhu, maka menjawab siapa si man hu akan as-sa'il. Poinnya lagi, emang begitu ya, maksudnya adanya makhluk itu menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala, baik makhluknya itu buktinya hanya sebagai kemungkinan aja, atau hanya dari sesuatu yang ada dari yang tidak ada, gitu ya. Puyeng gak nih tuh bahasanya ya, karena begitu. Maksudnya emang benar buktinya Allah ada setelah keberadaannya makhluk, atau sebelum keberadaannya makhluk, gitu secara gampangnya. Ditanya lagi begitu ya. Kemudian jawab, wa amma idza lam yujibhu, adapun apabila tidak menjawab siapa si manhu akan sa'il. Wa amma idza lam yujibhu, adapun apabila tidak menjawab siapa si man akan sa'il. Bal qala, tetapi menjawab siapa si man, tapi menjawab siapa si man, qala lahu, bagi si as-sa'il. Jawab akan apa? Hadhil makhluqati, akan makhluk-makhluk ini. Fakot saja. Walam ya'rif, dan tidak mengetahui. Walam ya'rif, dan tidak mengetahui siapa seseorang. Dan tidak mengetahui siapa seseorang. Min jihati imkaniha, dari arah kemungkinannya makhlukot. Min jihati imkaniha, dari arah kemungkinannya makhlukot. Awujudiha, atau dari arah wujudnya makhlukot. Atau dari arah wujudnya makhlukot. Ba'da adamin, sesudah ketiadaan. Ba'da adamin, sesudah ketiadaan. Fayuqalu, maka dikatakan.
atau maka dijawab lahu bagi si sa'il apa ad-dalilu dalil ijmali yang berbangsa ijmal, wa huwa adapun dalilun ijmal itu kafin yaitu cukup indal jumhuri menurut ulama jumhur tauhid, ya. Menurut ulama jumhur tauhid. Tadi semisal ditanya ke orang, itu wujudnya Allah, buktinya dari kemungkinan adanya makhluk atau adanya makhluk setelah ketiadaan, tanya begitu, ya. Nah terus yang si ditanya jawabnya bagaimana? Ya pokoknya udah makhluk aja jawaban gua, ya. Makhluk jawaban gua udah pokoknya gitu, ya. Bukti adanya Allah tuh makhluk cukup gitu, ya. Nah si orang ini kagak tahu permasalahan tentang kemungkinan makhluk bagaimana atau wujudnya dari ketiadaan makhluk bagaimana, itu bagaimana hukumnya? Fayuqalu lahu ad-dalilu ajmali wa huwa kafin indal jumhur. Cukup, ya. Secara garis besar cukup, kagak usah pakai yang tafsir. Jadi secara jumhur ulama tauhid cukup, udah jawab begitu aja. Apa bukti adanya Allah? Ya udah makhluk, cukup gitu aja udah. Ya. Ada begitu. Orang-orang filsafat itu kalau nanya suka di luar batas nalar orang biasa gitu nanya. Tanya misal dulu diskusi masalah Tuhan sama teman-teman, ditanya bukti adanya Allah apa? Ditanya, ya adanya makhluk. Kalau emang ente pakai bukti Allah adanya makhluk, terus gimana kalau semisal zaman azali belum ada alam semesta, belum ada makhluk sama sekali, ente mau pakai dalil begitu? Ente kan dalilnya adanya makhluk, lah itu belum ada makhluk, Allah ada apa kan itu begitu? Kayaknya begitu. Atau saya balikin lagi, kalau semisal adanya Allah, pakai dalil bukti adanya makhluk, lah kalau kiamat semua alam semesta hancur, ente pakai bukti apa? Udah kagak ada alam semesta, udah kagak ada makhluk, paham gak ini? Tanya begitu tuh, saya bingung dulu jawabannya gimana tuh ya, bingung saya begitu. Mikirin lama itu orang filsafat ngomong begini tuh, lah ya ketemu jawabannya. Kita bahas ya masalah wujudnya Allah itu. Ya. Jadi tanya begitu puyeng saya. Kadang begitu orang-orang teman-teman kampus kok diskusi masalah tauhid berjam-jam, sampai larut malam. Nah yang lucunya lagi apa? Mau ngomongin masalah Allah tapi subuh kagak sembahyang, tidur. Repot. Pesen kopi banyak buat apa yang rokok habis. Ngomongin masalah Allah begini lah, sekirang Allahu Akbar subuh tidur kagak sembahyang. Gila. Jadi begitu ya. Jadi cukup kalau misalnya ditanya apa buktinya Allah, ya. Adanya makhluk cukup secara ijma, secara garis besar gitu. Tapi kalau ada yang nanya kayak tadi tuh pertanyaan begitu, zaman azali belum ada makhluk, nah terus buktinya Allah ada bagaimana? Ayo ya, itu bingung tadinya. Uyang, tanyain, ya. Lanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat taqlidu wa huwa an ya'rifa al-aqaidah al-khamsina walam ya'rif laha dalilan ijmaliyan
au tafsiliyan fakhtalafa, maka menjadi khilaf berbeda pendapat. Fakhtalafa, maka menjadi beda pendapat. Siapa al-ulama'u, para ulama tauhid. Siapa al-ulama'u fihi faqala ba'duhum la yakfi at-taqlidu wal muqallidu kafirun wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi was-Sanusi wa atola fi syarhil kubra fi raddi alaman yaqulu bi kifayatit taqlidi lakin nukila an-Sanusiya roja'a an dzalika wa qala bi kifayatit taqlidi lakin lam naro fi kitabihi illal qawla bi adami kifayatihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taqlidu, adapun taklid. Sekarang taklid nih. Jadi taklid kagak hanya masuk pada fikih doang, tapi juga masuk pada taklid. Siapa taklid nih? Wa huwa, adapun taklid yaitu an ya'rifah, hendaknya mengetahui siapa seseorang. Siapa man, al-mar'u as-sahsu boleh. Yaitu an ya'rifah, hendaknya mengetahui siapa seseorang al-aqaidal khamsina, akan akidah yang 50. Al-aqaidal khamsina, akan akidah yang 50. Walam ya'rif, dan tidak mengerti siapa siman. Walam ya'rif, dan tidak mengerti atau belum mengerti siapa siman. Laha, pada al-aqaidal khamsina itu, walam ya'rif, dan tidak mengerti siapa siman. Laha, akan al-aqaidal khamsina, dalilan, akan dalilnya, ijmaliyan, yang berbangsa ijmal, gamblang, au tafsilian, atau dalil yang secara tafsil, terperinci, ya. Jadi taklid bagaimana ini? Wa huwa an ya'rifa al-aqaidal khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan au tafsiliyan. Taklid ini
Tuh orang tahu ya tentang akidah 50, ditanya tahu gak akidah 50? Tahu. Dalilnya gimana? Secara gamblang sama rinci kagak tahu. Dalil itu namanya taklid ya, ikut-ikutan doang. Ditanya akidah 50 kagak tahu. Dalilnya bagaimana nih secara gamblang secara rinci kagak tahu. Nah itu taklid namanya. Ini bagaimana kalau orang begini nih ya? Fakhtalafa, maka pada beda pendapat. Fakhtalafa, maka pada beda pendapat. Fakhtalafa, maka pada beda pendapat siapa al ulama'u, para ulama tauhid. Siapa al ulama'u, para ulama tauhid. Fihi, di dalam taklid. Fihi, di dalam taklid. Faqala, kemudian berpendapat. Faqala, kemudian berpendapat. Siapa yang berpendapat? Ba'duhum, sebagian ulama tauhid. Siapa ba'duhum, sebagian ulama tauhid. Bagaimana yang mengatakan orang yang taklid itu layak tidak bisa mencukupi. Layak tidak bisa mencukupi apa at-taklidu, taklid. Gak cukup orang sebagian ulama tauhid. Kalau taklid doang gak cukup tuh. Artinya apa? Gak cukup imannya. Tuh. Gak cukup, harus tahu secara dalil, baik secara ijmal maupun secara tafsir, harus tahu itu. Wal muqallidu, adapun orang yang taklid, qallada yuqallidu, muqallid. Adapun orang yang taklid yaitu kafirun, kafir. Orang taklid ikut-ikutan ya, cuma tahu akidah 50 doang, kagak tahu dalilnya secara ijma atau tafsir, maka dihukumi kafir oleh sebagian ulama tauhid. Tanya sama saudara-saudara, tahu gak akidah 50? Tahu, dalilnya apa? Kagak tahu, kafir. Kafir. Wazahaba dan milih, wazahaba dan mengambil, wazahaba dan memilih, milih ilaihi kepada ucapan layak fi at-taklid itu, ilahi kepada ucapan layak fi at-taklid, layak fi itu ya. Siapa yang memilih nih? Ibnul Arabi, Imam Ibnu Arabi. Ini salah satu ulama tauhid namanya Imam Ibnu Arabi. Was-Sanusi dan Imam As-Sanusi. Wa atola dan memanjangkan penjelasan siapa Imam As-Sanusi. Wa atola dan memanjangkan penjelasan siapa Imam As-Sanusi. Wa tola dan memanjangkan penjelasan siapa Imam As-Sanusi fi syarhil kubro, di dalam syarah kitab kubro. Fi syarhil kubro, di dalam syarah kitab kubro. Fi raddi alaman, fi raddi di dalam menolak, fi raddi di dalam menolak alaman di atas seseorang. Memang isinya ulama ya. Alaman di atas seseorang, ulama maksudnya. Alaman di atas ulama. Yaqulu, yang ucap, yang berpendapat siapa si man ulama. Yaqulu, yang berpendapat siapa man ulama itu bikifayatit taklidi, dengan cukupnya bertaklid. Dengan cukupnya bertaklid. Lakin nukila, tetapi diambil siapa? An-Sanusi, bahwasanya Imam As-Sanusi yaitu roja'ah, roja'ah ini maknanya membatalkan. Roja'ah yaitu roja, membatalkan. Siapa Imam As-Sanusi itu? Anzalika, daripada itu, yari fi raddi,
fi raddi alaman yakulu bi kifayati taklidi itu. Zalika anzalika dari fi raddi alaman yakulu bi kifayati taklidi itu. Waqala dan berpendapat Waqala dan berpendapat siapa Imam As-Sanusi itu? Siapa Imam As-Sanusi bi kifayati taklidi, dengan kecukupnya bertaklid, dengan cukupnya bertaklid. Lakin lam naro, tetapi aku tidak melihat, tidak menemukan. Siapa ini pengarang kitab ini nih? Pengarang kitab Kifayatul Awam ini. Lakin lam naro, tetapi aku tidak menemukan fi kitabihi, fi kutubihi di dalam kitab-kitabnya Imam As-Sanusi, di dalam kitab-kitabnya Imam As-Sanusi, illal qaula bi adami kifayatihi, kecuali pendapat yang mengatakan tidak adanya kecukupan bertaklid, kecuali pendapat tidak adanya kecukupan bertaklid, ya. Tadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya cukup taklid, ya. Tapi di sini imam lain seperti Imam Ibnu Arabi, kalau orang yang taklid itu dihukumi kafir. Imam Sanusi juga mengatakan kafir. Tuh, Imam Ibnu Arabi. Pernah ketemu gak ya? Belum pernah ketemu ya. Dulu saya waktu di kuliah itu, ini cerita entah kebenarannya atau kagak nih. Jadi saya cerita ini dari teman saya juga gitu. Jadi kakak tingkat saya itu ada yang bikin skripsi tuh ceritanya tuh. Namanya skripsi kan pasti pakai ada anuan, ya, footnote, daftar pustakanya gitu tuh. Nah dia bahas tentang Ibnu Arabi nih, filsafat mistis Ibnu Arabi, tidak bahas itu. Suatu ketika sidang itu munakosah. Ditanya sama dosen. Akhirnya dosen ini merasa janggal dalam arti puas. Ini kamu nemu keterangan Ibnu Arabi begini nih, dari mana? Saya pernah baca yang begini nih. Tapi ini bagus banget ini. Dari mana kamu dapat begini? Dapat pustakanya mana, dari buku mana? Dia tanya tuh mahasiswa. Akhirnya dia jawab, mau apa? Memang saya nggak dapat pustaka. Cuma itu saya dapat dari mimpi ketemu sama Ibnu Arabi. Bingung dosen begitu. Mungkin begitu bingung. Namanya orang kuliah bisa daftar pustaka, tuh ada bukti diambil dari mana begitu tuh. Ya. Pendapat ini diambil dari buku ini, dari buku ini, dari buku ini. Nah itu kagak ada dalam pustakanya. Ya. Jadinya dia dilulusin dah tuh dengan lulus bersyarat ya, karena gak ada data pustakanya. Ya, jadi karena lewat mimpi gitu, penjelasannya bagus lah gitu. Lah dosen heran mimpi Ibnu Arabi itu. Terus kemudian di sini Imam As-Sanusi memperpanjang penjelasannya dalam kitab Syarah Kubra, ya. Dia menolak ulama yang mengatakan cukup dengan taklid, ya. Imam Sanusi menolak nih, ya. Imam Sanusi tuh, menolak. Jadi nggak cukup dengan taklid, ya. Lakin nukila an-Sanusi roja anjalika waqala bi kifayati taklid, tetapi ya dikatakan juga bahwasanya Imam Sanusi itu menolak orang yang mengatakan kalau taklid kagak itu kagak cukup, ya. Nggak cukup. Nah, tapi pengarang kitab ini nih dia baca semua kitab-kitabnya Imam Sanusi bahwasanya ya kagak ada tuh ucapan yang mengatakan Imam Sanusi menolak ulama yang memperbolehkan cukupnya taklid, ya Imam Sanusi.
Tapi ditemukan kitab-kitabnya kecuali pendapat yang mengatakan bi'adami kifayatihi. Ya. Apa maksudnya? Harus kagak boleh taklid artinya. Jadi beratnya di sini nih, ya. Tinggal pilih. Mau pilih pakai dalil yang ijmal atau yang tafsil, boleh juga. Tapi kalau kita pengen ngikutin Imam Sanusi sama Ibnu Arabi kagak cukup. Kalau kita kagak tahu dalilnya secara perinci atau secara gamblang itu ya kafir. Ya. Kalau penting kalau sholat mah kagak ninggalin sholat jadi kafir kan begitu. Ya. Nah kalau ini tahu ada kagak tahu jadi kafir. Makanya disebut lagi apa? Fiqhul akbar. Tauhid itu fikih besar, fikih agung, babanya fikih ya itu ilmu tauhid. Makanya ada kewajiban ulama 4 mazhab mewajibkan belajar tauhid dulu, baru belajar ilmu fikih. Muqaddimatun I'lam anna fahmal aqaidi al-khamsina. Besok pembahasan ini nih. Pembahasan tentang 3 perkara. Ada perkara yang wajib, ada perkara mustahil, ada perkara yang jaiz. 3. Sebelum saya tutup ini, kalau ada baca-bacaan saya yang kurang jelas ini atau yang keliru, nggak apa-apa, langsung direken aja Pak. Bacanya nggak bener, reken aja nggak apa-apa langsung. Atau maknanya nggak jelas, tanya. Atau misal bacaannya kurang teliti itu nggak apa-apa, langsung direken, komentar aja. Selagi itu ilmu saya menerima komentar. Muqaddimatun ila huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Iya Bang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammirna bil afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bi akhlaqil hasanati wal ilmi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adza bika minhu